Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang bertemakan bangkit dan bergerak. Bangkit dan bergerak yang diambil dari firman Tuhan pagi ini dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-9. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri untuk membuka Alkitab, membaca Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan sudah memimpin mengurapi kami bersama, menolong dalam segenap kehidupan kami, untuk kami boleh bersama-sama bersimpuh, bersujud di hadapan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti akan apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan keterbatasan. Kuasa Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang yang buta, orang yang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan belajar dari seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Kita belajar dari pengalamannya dalam menghadapi keadaan dan situasi di mana dia harus tetap berjuang menghadapi kenyataan yang ada di dalam dirinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat tetap bangkit dan bergerak di dalam menghadapi keadaan yang dalam situasi dan kondisi seperti ini? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap punya semangat dan harapan. Semangat dan harapan itu akan dapat memberikan kekuatan dorongan kita untuk tetap bisa bangkit dan bergerak dalam menghadapi kenyataan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama 38 tahun, orang yang sakit lumpuh ini bukanlah waktu yang pendek. Dia tidak pernah putus asa. Dari mana kita tahu kalau orang-orang ini tidak putus asa? Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Artinya, mereka semuanya yang sakit saat itu sedang menantikan
datangnya goncangan air yang dari malaikat yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Orang ini selama 38 tahun menantikan kesembuhan itu. 38 tahun bukanlah waktu yang pendek. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau orang itu tidak punya semangat? Bagaimana kalau orang itu tidak punya harapan? Pasti orang lumpuh itu dia sudah mungkin meninggalkan tempat itu. Tetapi selama 38 tahun dia tetap berada di tempat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa sudah sekian lama orang itu menanti. Dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Dia menjawab di dalam ayat yang ke-7, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahulunya. Kemudian di ayat yang ke-8 mengatakan kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bila kita lihat perkataan Tuhan Yesus ini sesuatu yang tidak realistis. Orang yang sudah lumpuh 38 tahun disuruh untuk bangun dan berjalan mengangkat tilam. Seharusnya Tuhan Yesus mengatakan seperti yang di dalam ayat-ayat sebelumnya, seorang yang pegawai istana, anak pegawai istana yang sakit itu, dia cukup mengatakan, anakmu sembuh. Tapi Tuhan Yesus malah justru menyuruh orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan selama 38 tahun, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sungguh ini tidak realistis sebetulnya. Tetapi ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pasti punya maksud dan tujuan. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan orang itu menjawab dari lubuk hatinya. Ternyata tidak ada orang yang mengangkatnya untuk masuk ke dalam air itu ketika goncangan itu terjadi. Ketika goncangan itu terjadi tidak ada orang. Jadi selama ini orang itu mengharapkan orang lain untuk membawa dia ke dalam goncangan air yang ada di kolam Bethesda itu. 38 tahun dia berharap kepada orang lain. Ada yang membawa masuk ke dalam goncangan air itu. Tuhan Yesus tidak ingin ini terjadi pada orang yang lumpuh ini. Tuhan Yesus tidak membiarkan. Dia hanya berharap kepada manusia. Tetapi dia inginkan bahwa orang yang lumpuh ini menggunakan segala sumber daya yang ada di dalam dirinya untuk bergerak dan untuk bangkit. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai langkah 1000 itu harus dimulai dari satu langkah awal. Untuk mencapai satu kesuksesan harus dimulai dari satu langkah awal. Langkah awal itu akan menentukan bagaimana orang itu dapat berjalan dengan baik. Langkah awal itu akan menentukan bagaimana orang itu dapat sukses dan berhasil. Langkah awal itu akan dapat menentukan bagaimana orang itu dapat mencapai sesuatu yang dia impikan, yang dia harapkan. Oleh karenanya Tuhan Yesus tidak membiarkan hal itu terjadi pada orang lumpuh ini. Hingga dia mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus ingin supaya orang lumpuh ini menggunakan segala sumber daya yang ada di dalam dirinya untuk bangkit dan bergerak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 3 bulan ini kita melihat bahwa pandemi corona sudah banyak melumpuhkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, melumpuhkan dari sendi-sendi kehidupan semua manusia. Jangan sampai ini juga melumpuhkan sendi-sendi kerohanian kita.
Kerohanian kita harus tetap bangkit. Rohani kita harus tetap kuat. Rohani kita harus tetap semangat. Rohani kita harus tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kita tetap memiliki harapan dan semangat bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan semangat, Bapak Ibu Saudara. Kehilangan semangat berarti kita mati. Kehilangan semangat berarti kita tidak bisa bergerak. Kehilangan semangat berarti kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini menggunakan kesempatan itu dengan baik. Tidak hanya dia memiliki semangat dan harapan, tetapi dia menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang yang berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Tawaran ini tidak disia-siakan oleh orang yang sudah 38 tahun ini sakit. Kalau tawaran ini dia sia-siakan, pasti akan lewat begitu saja. Karena dia sudah menanti 38 tahun lamanya. Tetapi apa yang dia lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia dalam ayat yang ke-9 dikatakan, "Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan." Artinya dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia tidak membiarkan kesempatan itu berjalan seperti berlalu begitu saja. Kesempatan baik itu harus kita gunakan dengan baik. Kesempatan baik harus kita lakukan, kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Karena itu yang akan dapat meraih kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan kita. Bila kesempatan itu tidak kita gunakan, maka kesempatan itu akan hilang. Saya mendengar kemarin bahwa akan ada kesempatan yang akan diberikan kepada kita untuk bisa beribadah di gereja. Walaupun harus memperhatikan berbagai protokol kesehatan. Itu merupakan satu kesempatan baik untuk kita bersama-sama untuk mau bersembah sujud di rumah Tuhan. Kesempatan baik ini jangan kita lewatkan. Walaupun kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus mencuci tangan. Kita harus tetap memakai masker. Kita juga harus tetap jaga jarak. Ini merupakan awal yang baik untuk kita bisa bangkit dan bergerak. Untuk kita bisa optimis mencapai satu keberhasilan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bila kita menyia-nyiakan kesempatan ini akan hilang. Kata Ebit GAD mengatakan dalam syair lagunya, mumpung masih ada kesempatan buat kita, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Karena pada satu saat nanti, kita sudah tidak akan ada lagi kesempatan yang dapat kita gunakan. Karena waktunya sudah habis. Kesempatan ini mari kita gunakan dengan baik. Untuk kita bisa bersembah sujud, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita bangkit dan bergerak, kita yakin kita pasti akan berhasil dalam mencapai segala sesuatu. Bangkit dan bergerak harus kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak dimulai dari orang lain, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Bangkit dan bergerak harus menggunakan kesempatan yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena kesempatan itu mahal harganya. Selama 38 tahun orang itu menunggu dan menunggu datangnya kesembuhan. Demikian juga kita menunggu untuk kita bisa beribadah di gereja. Ini merupakan kesempatan yang baik. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
walaupun harus tetap menjaga, mengikuti anjuran pemerintah. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan bagi kita. Dan kita bersyukur karena kasih-Nya. Kita akan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur pagi ini untuk kami tetap bangkit dan bergerak. Tidak tinggal diam dan tidak pasrah dengan keadaan. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk kami bisa tetap eksis dan bangkit menghadapi segala situasi dan keadaan yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.